Pondok pesantren As-Sunnah di Bagek Nyaka, Lombok Timur diserang dan dibakar orang tidak dikenal. Aparat gabungan diterjunkan ke lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ponpes As-Sunnah di Bagek Nyaka, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur diserang orang tak dikenal pagi dini hari tadi. 1 mobil hangus terbakar dan 5 mobil serta 6 kendaraan roda 2 mengalami rusak parah. Tidak hanya itu, massa juga melakukan pembakaran terhadap masjid yang belum rampung di Mambendaya, Desa Wanasaba. Sebelumnya, publik di Lombok sempat dihebohkan dengan beredarnya potongan video ceramah salah satu pengajar di Ponpes As-Sunnah. Dalam ceramahnya diduga menyelipkan kalimat yang diduga melecehkan dan menghina. Sedang mendapat ujian. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren As-Sunnah Ustadz Mizan Qudsia telah mengklarifikasi ceramahnya. Menurutnya, video yang beredar adalah fitnah karena video yang beredar telah dipotong-potong. Lombok ini. Gara-gara potongan video ini banyak orang resah, banyak orang marah. Ya wajar mereka marah karena yang dipotong itu seolah-olah kita menjelekkan, padahal kita menyebut dan kita minta maaf sekiranya memang ada tutur kata yang salah, karena kita ini tidak lepas dari kesalahan. Dampak dari beredarnya video tersebut, ratusan umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat sempat melakukan aksi demo dengan mendatangi Mapolda NTB. Kami sudah menerima beberapa laporan dan juga kami akan menindaklanjuti segera. Ya, kami butuh waktu untuk kami dalami. Ini sudah menjadi atensi daripada pimpinan kami. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Puluhan personil dari Polres Lombok Timur telah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Situasi di kawasan Ponpes As-Sunnah tetap berjalan normal. Para jemaah dan santri tetap beraktivitas seperti sedia kala, termasuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Untuk informasi situasi terkini di Pondok Pesantren As-Sunnah sudah bergabung kontributor kami Ramli Nurawang melaporkan langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ramli, sejauh ini seperti apa situasi terkini di Pondok Pesantren As-Sunnah? Apakah sudah kondusif saat ini? Ya, Anissa dan pemirsa dapat kami sampaikan, informasikan sejak kejadian tadi malam sekitar pukul 2.30 dini hari, Ponpes di Ponpes As-Sunnah di Aikmel atau di Bagek Nyaka Aikmel, Lombok Timur sudah mulai kondusif. Sebenarnya sejak tadi pagi santri sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Para khatib dan jamaah sudah mulai beraktivitas seperti biasa ini. Dan tadi saja baru kita ikuti sholat maghrib bersama para santri. Sekarang ini sedang berlangsung kajian-kajian dari Asatidz untuk para santri. Artinya semua kondisi saat ini sudah mulai normal. Dan kalau dapat juga kami informasikan, Anissa dan pemirsa, aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur juga masih siaga di lokasi ini, di sekitar lokasi ini. Ada puluhan personil Polres Lombok Timur yang disiagakan dari Brimob untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sementara itu, oke Anissa. Baik, Ramli, sejauh ini apakah sudah terkonfirmasi bahwa yang menjadi penyebab penyerangan adalah video yang beredar, potongan video yang beredar? Ya, Anissa, saat ini Polres Lombok Timur masih bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan seperti yang di wawancara kami sebelumnya dengan Kapolres Lombok Timur, AKBP Herman Suryono, dia memastikan proses hukum, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan profesional. Dan ini artinya ada upaya-upaya nanti akan dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh polisi akan prosedur sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan cara profesional. Demikian, Anissa. Baik, Ramli, informasi yang kami terima bahwa polisi ini memeriksa 2 kasus. Yang pertama adalah terkait penyerangan semalam dan yang satunya adalah terkait ujaran kebencian. Benar seperti itu? Ya,
Anissa, dari informasi yang kami peroleh dari aparat kepolisian, memang ada dua konsentrasi fokus perhatian dari pihak kepolisian. Di antaranya adalah yang dilaporkan kemudian oleh masyarakat terkait dugaan ujaran kebencian, meskipun sudah diklarifikasi oleh Ustadz Lucian sendiri. Kemudian satu lagi pengerusakan, kasus pengerusakan yang terjadi tadi malam. Baik, sejauh ini berapa total kerugian yang dialami oleh pesantren As-Sunnah? Karena informasi yang kami terima ada 6 kendaraan, 6 motor, 6 mobil, 1 diantaranya dibakar dan bahkan bangunan yang sedang dibangun. Ya, dari kerugian dari yang akibat dari peristiwa tersebut, saya kira ratusan juta rupiah. Karena seperti yang disampaikan Anissa tadi, ada 1 unit mobil minibus yang memang hangus terbakar. Kemudian ada 5 mobil lainnya rusak parah. Ada kaca-kaca depannya juga dirusak oleh massa. Kemudian ada 6 motor kendaraan roda 2 yang juga sudah diamankan oleh Polres Lombok Timur sebagai barang bukti. Baik, terima kasih rekan Ramli Nurawang melaporkan langsung dari Lombok Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, gagal menjadi juara Timnas Indonesia menjabat sejumlah penghargaan dalam Piala AFF 2020. Dengan komposisi dan pengalaman tim yang dimiliki, skuad Garuda siap menantang turnamen selanjutnya. Timnas Garuda kembali harus menunda meraih gelar Piala AFF untuk pertama kalinya. Kekalahan dari Thailand pada final AFF 2020 menambah rekor Timnas sebagai spesialis runner-up di Piala AFF. Total Indonesia telah 6 kali menjadi runner-up. Meski tidak juara, skuad Garuda dinobatkan sebagai tim yang paling menjunjung sportivitas. Bahkan bek kiri Pratama Arhan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2020. Arhan tampil apik dalam menyerang dan bertahan. 2 gol dicetak Arhan di laga AFF menjadi bukti kemampuan Arhan menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Dengan bekal tersebut, pelatih Sintayong justru semakin percaya diri, apalagi rata-rata usia pemain timnas yang berlaga di Piala AFF adalah pemain muda. 13 orang masih berusia di bawah 23 tahun dan hanya 2 pemain yang berusia di atas 30 tahun. Dengan komposisi tim yang sudah ada, Sintayong yakin menyongsong turnamen ke depan. Indonesia dijadwalkan mengikuti beberapa turnamen sepanjang 2022, di antaranya Piala AFF usia 23 pada Februari, SEA Games pada bulan Mei, dan kualifikasi Piala Asia. Timnas pun kini diharapkan bisa bangkit menatap turnamen selanjutnya. Meski di final Piala AFF 2020 skuad Garuda kalah, namun Garuda tetap terbang dengan gagah. Pemirsa, apa evaluasi dan bagaimana melihat potensi skuad Garuda ke depan? Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Bung Abdul Haris dan mantan striker Timnas Budi Sudarsono. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Mas Budi terlebih dahulu. Mas Budi, bagaimana Anda melihat sepanjang AFF 2020, bagaimana kinerja atau pertandingan dari Timnas Indonesia? Pemain muda ini yang diisi oleh pemain-pemain muda. Saya rasa sangat luar biasa ya. Kalau dilihat dari awal sampai akhir, menurut saya itu pencapaian yang sangat luar biasa bagi timnas yang sekarang ini. Karena emang dihuni pemain-pemain di bawah 23 tahun, rata-rata 23 tahun itu. Itu menurut saya sangat luar biasa lah, sangat luar biasa sekali. Baik, Mas Budi sebagai mantan striker dari Timnas, apakah Anda melihat striker Indonesia, Timnas Indonesia yang main di AFF 2020 ini sudah tampil dengan sangat prima? Kalau saya rasa emang agak kurang Pak ya. Untuk 3 tahun ke belakang memang kita ini emang agak susah untuk cari striker di Indonesia karena emang liganya emang dihuni pemain-pemain asing biasanya kalau di posisi striker itu.
Baik, saya ke Bung Abdul Haris. Bung Haris, Anda melihatnya sepanjang AFF ini seperti apa? Bisa dibilang ini adalah ke-6 kalinya Indonesia jadi runner-up. 5 laga sebelumnya, AFF sebelumnya diisi oleh pemain-pemain senior. Sementara yang ini adalah pemain-pemain muda. Hanya 2 yang di atas 30 tahun. Sisanya bahkan di bawah 25 tahun. Iya, kalau saya pikir ini beda antara 5 kali final terdahulu dengan skuad senior dan 5 terdahulu itu kita datang biasanya selalu jadi salah satu tim favorit untuk juara. Sekarang kita datang dengan pemain muda 23,8 tahun rata-rata usianya. Dan juga kalau kita lihat banyak sekali media-media luar, terutama Malaysia, meremehkan kita. Indonesia tidak akan lolos grup, kemudian juga tidak akan bicara banyak. Kenyataannya kita bisa juara grup di fase grup, kemudian bahkan juara bertahan Vietnam ada di bawah kita, Malaysia runner-up musim lalu ada di bawah kita, tidak lolos. Dan kita lolos ke final, ini sebuah kebanggaan buat kita. Potensi pemain-pemain muda ini perlu dipertahankan. Meskipun gagal juara, tapi kita lihat bagaimana para pemain muda, terutama di leg kedua, mereka setelah 3 hari sebelumnya kalah dengan skor telak 0-4, langsung tampil luar biasa dalam tempo 3 hari. Mentalnya berubah, permainannya berubah. Ini luar biasa, ini potensi luar biasa buat tim nasional Indonesia ke depannya. Baik, Bung Abdul Haris, berarti bisa dibilang Garuda-Garuda Muda ini sudah teruji dong secara mental untuk turnamen berikutnya. Iya, memang kalau kita lihat di leg pertama final menghadapi Thailand, mereka tampak kurang berpengalaman ya. Ini agak-agak kaget mereka, terutama kebobolan di 2 menit awal. Dan setelah itu mereka salah passing, down intinya. Kalah pengalaman dengan para pemain Thailand. Tapi di leg kedua mereka bermain lepas, mereka bermain dengan percaya diri, mampu fight dengan pemain-pemain senior Thailand. Dan hasilnya luar biasa. Dan kalau kedepannya saya pikir dengan modal awal ini sebuah proses. Dengan penampilan luar biasa di leg kedua, mereka tentu tidak akan kaget lagi di pertandingan-pertandingan nanti, di turnamen-turnamen nanti. Apalagi dengan usia yang masih muda, ini pemain bisa digunakan di beberapa turnamen lainnya. Di tahun ini ada Piala AFF U23, beberapa pemain kalau kita lihat 70% pemain ini masih bisa main di Piala AFF U23, kemudian masih ada SEA Games juga di tahun ini, masih juga bisa main 70%-nya bisa ditampilkan. Ada Egy, ada Asnawi, ada Rahmat Irianto, Pratama Arhan. Artinya potensinya masih luar biasa. Dan di tahun ini juga, di tahun 2022 ada Piala AFF lagi 2022. Artinya langkah kita ke depan masih cukup panjang. Saya pikir yang perlu dijaga adalah bagaimana tim ini tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa dikatakan yang terbiasa di sepak bola Indonesia. Kan kita sering ya, artinya tim muda punya potensi, tapi setelah mendapatkan potensi itu yang tidak bisa kita jaga. Ini yang harus jadi pelajaran. Jangan sampai tim muda ini tidak bisa dimaksimalkan lagi di masa depan. Baik, saya kembali ke Mas Budi. Berbicara tadi Bung Abdul Haris sudah mention tentang AFF U23. Jika di AFF 2020 ini mereka bisa bertanding di luar ekspektasi dengan pemain-pemain muda berhasil jadi runner-up. Beda ceritanya nanti di AFF U23. Tentunya banyak sekali harapan yang akan, atau bisa dibilang bukan beban ya, harapan dari masyarakat Indonesia supaya mereka bisa juara di sana. Karena toh yang main di AFF 2020 ini 70% usianya di bawah 23 tahun. Ya, yang saya rasa emang seperti itu. Saya prediksi itu 2-3 tahun itu kita akan menghasilkan istilahnya. Kita akan juara. Karena emang yang pertama nggak mudah pelatih Sinteyong pertama kali di Indonesia itu dia pasti bangun dulu pondasinya. Istilahnya kita bangun dulu pondasinya, bukan langsung juara. Saya rasa semuanya juga nggak begitu gitu loh. Pelatih juga nggak begitu semuanya. Jadi emang kita bangun dulu pondasinya. Mungkin 2-3 tahun prediksi saya Indonesia akan berjaya dengan pemain-pemain ini. Yang penting mungkin 50% pemain mereka itu, pemain kita itu bisa main di luar lah. Itu malah lebih membantu kita.
gitu loh. Membangunnya untuk tim nasional nanti yang ke depan. Baik, jadi Mas Budi, Anda melihatnya di AFF 2020 ini, Coach Shin Tae-yong ini sedang membangun fondasi bukan untuk sekarang, tapi untuk 2-3 tahun ke depan. Pasti itu, karena saya lihat potensinya sangat luar biasa dengan pemain muda. Kita diremehkan kan dari face group dengan tim-tim yang seperti Malaysia, seperti Singapura dan sebagainya. Tapi hasilnya kita lebih dari mereka, gitu kan. Walaupun di akhir sama Thailand memang kita di leg pertama kita memang agak kurang beruntung, tapi dia bisa mengatasi dalam yang dibilang tadi Bang Haris tadi, 3 hari kita sudah bisa antisipasi itu. Akhirnya kita bisa nahan 2-2 dengan Thailand. Mas Budi, Padahal ini prediksi untuk saya malah bisa menang sebenarnya. Iya. Kalau mereka mungkin tenang mainnya, insya Allah malah bisa menang. Gitu. Baik, Mas Budi, Anda lihat momentum menjadi runner-up ini, bagaimana menjaga mental Garuda muda ini supaya nanti di U23 mereka juga bisa perform yang luar biasa gitu? Mungkin salah satunya adalah jangan dirombak total. Jadi mungkin dipertahankan beberapa persen, tapi emang kita harus tambal sulam. Jadi nggak semuanya lebih dari 50% lah, 70%, mungkin yang 30% atau 20% itu diambilkan dari mungkin yang kekurangan apa yang kita di pertandingan ini apa kekurangannya, baru masuk itu. Menurut saya itu jangan sampai dirombak gitu loh. Baik, saya ke Bung Abdul Haris sejauh ini untuk persiapan turnamen berikutnya, terutama nanti AFF U23. Apa sih yang harus dilakukan pelatih maupun timnas Indonesia untuk mengisi kekosongan, mencari striker yang tepat untuk mengisi krisis striker yang terjadi? Ya, memang kalau kita lihat kita sebagai tim produktif ya. Kita kan rindu dengan ketajaman Mas Budi nih, Bung Haris. Kita menjadi tim paling produktif dengan 20 gol ya, tapi sayangnya di porsinya striker ini hanya cetak 2 gol ya, Ezra Walian. Sementara Yudo, Dedik, dan Hanis Sagara tidak cetak gol. Ini yang jadi PR besar buat Coach Shin Tae-yong. Bagaimana nanti di turnamen-turnamen mendatang mencari kelemahan itu, mencari titik temu bagaimana caranya mengatasi lemahnya striker kita. Memang betul seperti yang Mas Budi katakan, permasalahan utama kita kenapa kita miskin sekali striker, karena memang di liga kita tidak ada kesempatan buat para striker-striker lokal untuk berkembang. Karena semua klub-klub di Liga 1 terutama menggunakan striker asing. Bahkan di Liga 2 saja sekarang sudah menular. Memang tidak boleh pakai pemain asing, tapi mereka memakai pemain-pemain naturalisasi, sehingga kesempatan buat para pemain-pemain lokal menjadi kurang maksimal. Kurang maksimal. Baik. Terima kasih Bung Abdul Haris dan terima kasih juga Mas Budi Sudarsono. Semoga Garuda Muda terus semangat, terutama untuk AFF U23 yang akan datang di bulan depan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, usai jeda diminta untuk tidak menyebar kebencian, Bahar bin Smith datangi Jenderal TNI.